Selamat berjumpa lagi kawan-kawan, para pemburu kisah. Malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone. Jangan lupa siapkan headset, siapkan kopi. Tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri. Oke, nantikan cerita kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemburu kisah, kita berjumpa lagi di Mystery Zone. Malam hari ini seperti biasa, saya dan Kang Surya akan berbagi sebuah kisah. Kisah kali ini kami dapatkan dari Pak Munib. Pak Munib ini adalah salah satu guru yang berkisah mengenai pengalamannya pada masa-masa awal beliau diangkat menjadi seorang guru di salah satu sekolah pelosok di Kabupaten Pasuruan. Nah, Pak Munib ini berkisah antara tahun 2005 ini mulai diangkat jadi guru, Kang Surya. Hampir 20 tahun lalu berarti Pak Surya. Iya, jadi Pak Munib ini bukan berasal dari Pasuruan, tapi berasal dari Madiun asalnya. Cuman kebetulan pada saat itu pengangkatan dia ikut tes dan ditempatkan di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Pasuruan. Nah, bagaimana kisah dari Pak Munib ini? Monggo Kang Surya dikisahkan untuk sobat pemburu kisah. Ya, terima kasih Pak Jack. Jadi kita panggil Pak Guru aja ya. Yeah. Pak Guru Munib ini kemarin mengirimkan kisahnya ke kita dan sebenarnya cukup menarik juga. Bagaimana perjuangan seorang pengajar ya. Yeah. Pertama kali ditempatkan di tempat yang jauh, dan menurut cerita Pak Guru Munib waktu itu, dia awalnya diminta dinas di salah satu SD di pelosok itu Pak Jack. Ya antara senang dan juga ada bingungnya juga. Tapi untungnya kepala sekolah yang atasannya beliau ini termasuk orang yang banyak membantu katanya. Jadi dia tidak perlu nyari tempat tinggal kayak kos atau apa. Terus karena waktu itu dia tidak punya kendaraan, jadi ya disarankan oleh kepala sekolahnya itu ada rumah dinas. Jadi katanya Pak Munib, di kompleks sekolah dasar itu masih model-model seperti sekolah dasar lama Pak Jack. Jadi ya bentuknya seperti huruf U gitu. Terus di depan-depannya itu masih ada ruang kantor. Terus nggak jauh dari situ juga ada rumah dinas. Di tengah-tengahnya itu ada lapangan. Dan di sekeliling antar kelas itu, antar blok kelas itu katanya ya masih ada beberapa pepohonan gitu Pak Jack. Jadi ya suatu tempat yang cukup. Pak Munib ini membayangkan, wah ini pasti tempatnya ini kayak pelosok banget dan seperti sekolah-sekolah dasar yang cukup lama banget, dan bangunannya itu satu lantai, ya istilahnya atapnya sosorannya itu pendek-pendek sekali Pak Jack. Jadi Pak Munib itu kalau jalan sambil meloncat itu katanya sampai bisa nyentuh pinggiran atapnya gitu. Jadi ya mungkin itu sudah berkali-kali ditinggikan lantainya dan bangunannya masih tetap bagus, dan lantainya ditinggikan hingga akhirnya kalau dia loncat itu bisa sampai nyampe ke kayu plafon bagian atasnya katanya. Bahkan dia itu diberi saran oleh kepala sekolahnya, daripada Pak Guru nyari tempat istilah singgah kos atau apa di sini, kalau kos-kosan agak jauh nggak ada, rata-rata banyaknya itu rumah penduduk. Lah daripada nyari rumah penduduk, kosnya agak jauh, nanti butuh transportasi, nambah biaya dan lain sebagainya. Ini sebenarnya rumah dinas ini peruntukan untuk ya guru senior, mungkin kepala sekolahnya mungkin ya. Tapi karena dia sudah punya rumah sendiri, disarankan ya istilahnya ditempati aja enggak apa-apa. Karena mungkin pertama ukurannya kecil sekali katanya Pak Jack. Ukurannya hanya 6x6. Dan di depannya ada teras kecil, lantainya masih dari tegel katanya, tegel yang kasar ukuran 20x20 itu. Jadi lama banget lah. Kamarnya ada 2, kamar mandinya di belakang. Di belakang kamar mandi itu ada pohon, jadi ya pohonnya juga daunnya cukup banyak. Jadi waktu pertama kali Pak Guru Munib itu datang ya dia oke lah, enggak masalah, tak tempati aja daripada aku harus nyari tempat yang jauh, kemudian kesininya tiap hari harus butuh transport, agak ribet juga. Jadi ya dia dengan senang hati menerima tawaran kepala sekolah itu. Tapi ya itu tadi Pak Jack, dia harus bersih-bersih cukup keras sekali, karena waktu itu ya bagian dalam karena sudah lama nggak ditempati ya cukup kotor, banyak debu,
Dan di belakang itu kamar mandinya juga paling parah itu kamar mandi Pak Jack katanya. Itu kotor banget sampai airnya itu juga ya istilahnya sampai kering dan lumutnya itu mengering di dalam bak mandi itu. Dan yang paling parah yaitu tadi pohon di belakang itu banyak daunnya itu sudah sampai kayak ya istilahnya berserakan banget, bertumpuk mungkin karena bertahun-tahun nggak dibersihkan. Nah akhirnya Pak Munib waktu itu bersih-bersih di sana. Untungnya sama kepala sekolahnya itu ada salah satu penjaga sekolah. Ya waktu itu penjaga sekolah sekaligus tukang bersih-bersih sekaligus keamanan katanya Pak Jack. Jadi multifungsi lah bapak satu ini. Dia bersedia membantu Pak Munib. Jadi akhirnya pada hari-hari awal itu bekerja bersama Pak Munib dan penjaga sekolah ini bersih-bersih rumah sampai akhirnya bisa ditempati. Dan mulailah Pak Guru Munib ini beraktivitas mengajar di sekolah tersebut. Ya bertemu dengan murid-murid baru pertama kali. Untungnya Pak Guru Munib ini katanya untungnya mudah beradaptasi dianya. Jadi dengan guru-guru baru sebagai seorang guru baru dan juga masih muda, tentu ya istilahnya banyak hal yang harus dia adaptasikan. Jadi dia sudah berusaha sebaik mungkin ya bertemu dengan murid, bertemu dengan rekan kerja dan orang-orang lingkungan sekitar. Ya akhirnya Pak Munib bisa beradaptasi dengan baik. Cuman ya itu tadi, dia nempati rumah dinas itu Pak Jack katanya banyak sekali kendala. Kadang-kadang lampu itu banyak beberapa kali itu padam, tapi ketika dibelikan lampu baru ternyata nyala sendiri, nggak putus lampunya kayaknya. Katanya seolah-olah ya mungkin ada kendala di listriknya atau gimana gitu. Tapi Pak Munib ya merasa nggak apa-apalah, yang penting nggak padam dari pusat, dari PL-nya saja nggak masalah. Walaupun 1-2 kali lampu padam, dia nggak terlalu peduli karena memang awalnya waktu bersih-bersih itu kayak Pak Munib, lampu-lampu yang ada di situ masih model lampu pijar yang warna kuning itu Pak. Jadi ya mungkin tinggalan lama mungkin ya. Sampai akhirnya setelah seminggu 2 minggu di sana, Pak Munib ini biasanya kalau malam itu keluar nyari makan di warung, kalau enggak dia belanja lauknya kemudian masak sendiri di rumah dinasnya gitu. Nah pada suatu hari dia itu habis keluar makan mau balik ke rumah dinasnya itu Pak Jack. Tapi dia itu melihat salah satu kelas yang paling pojok itu katanya pintunya itu masih terbuka. Loh, ini kelas kok pintunya terbuka? Perasaan biasanya kalau malam gini tuh semuanya ditutup, walaupun nggak pernah dikunci Pak Jack, tapi daun pintunya itu selalu menutup karena khawatirnya ya kalau bukan ada pencuri. Kalau pencuri ya mau apa yang dicuri, kelas kan juga kosong, cuman ada bangku, paling ada ya pigora-pigora, hiasan dinding. Khawatirnya Pak Munib ini karena di sekeliling kelas itu kan juga ada jalan raya, ada selokan, khawatirnya ya ada binatang-binatang berbisa yang masuk ke dalam kelas. Bayangannya dia waktu itu gitu. Nah waktu mau ngecek ke kelas, dia itu merasa kok gak enak. Yang berwenang di sini kan biasanya penjaga, karena aku juga orang baru, masih 1-2 minggu di sini, jadi nggak enak kalau dia lancang menutup pintu kelas itu Pak Jack. Sampai akhirnya Pak Munib ini masuk ke rumah, kemudian dia keluar lagi nyari penjaganya. Nggak lama kemudian, ditunggu sekian menit gitu, nggak lama kemudian datang penjaganya. Dia cuma ngecek aja, dibilangi sama Pak Munib, Pak itu di sana pintunya buka ya? Oh iya Pak Guru, tak kuncinya katanya gitu. Akhirnya penjaga itu berjalan ke arah sana dan Pak Munib juga, oh berarti udah diberesin lah, ya udahlah aku tak masuk lagi gitu. Masuk ke dalam rumah dinasnya Pak Munib, maksudnya ya istirahat gitu. Nggak lama kemudian dia mungkin pengen ya istilahnya cari angin lah Pak Jack ya. Istilahnya setelah beres-beres dia mungkin sambil nunggu kantuk katanya, Pak Munib ini ya keluar ke terasnya. Biasanya dia memang duduk di teras sambil ya istilahnya ngelihat jalan kecil di depan sekolahan itu, biasanya ada orang 1-2 lewat, ya biasanya dia cuma sekedar melihat pemandangan gitu. Karena bagi dia kalau sendirian di rumah dinas itu temannya ya cuman penjaga sekolah itu tadi, dan penjaga sekolah itu nggak tiap hari tiap malam itu standby di situ Pak Jack, karena rumahnya dekat. Jadi dia itu hanya ngontrol mungkin 2-3 jam lagi balik lagi ke rumahnya, dan 2-3 jam lagi ngontrol sekeliling balik lagi, jadi gitu aktivitasnya katanya. Sampai akhirnya ketika Pak Munib istilahnya dia keluar hanya sekedar cari angin,
dia nggak sengaja ngelihat ke arah kelas yang tadi lagi. Loh, pintunya kok masih buka lagi ya? Perasaan tadi udah tak bilangin ke Pak penjaga, terus mau ditutup gitu. Nah ini kok masih buka lagi, masa lupa ditutup? Perasaan dia tadi lihat beneran penjaga ini tadi jalan ke arah kelas itu Pak Jack. Apa mungkin dia mengurungkan niat nutup pintu kelas? Akhirnya Pak Munib mulai berpikiran, aku tadi sudah bilang, artinya kalau sekarang aku yang nutup ya enggak masalah, karena tadi sudah tak minta nutup, artinya ya ini istilahnya tanggung jawabnya sudah, sebenarnya kalau aku nutup pun ya ini tanggung jawabnya yang petugas penjaga gitu. Akhirnya Pak Munib jalan ke sana. Sampai di sana dia itu memang ngelihat pintu itu rata-rata memang nggak ada kuncinya Pak Jack, hanya ditutup dan nggak pernah dikunci, istilahnya ditutup aja pintunya. Dan dia itu nutup pintu, klek, waktu nutup itu dia merasa kayak ada angin gitu yang keluar dari dalam kelas, wes kayak nabrak dirinya gitu. Pak Munib agak kaget, tapi ya karena dia termasuk orang-orang yang ya istilahnya ya cukup pemberani ya, karena dia istilahnya ya merasa aku tinggal di tempat asing ini, niatku niat baik kok, niat ngajar, niat istilahnya membagi ilmu, juga niat bekerja. Ya sudahlah, kalau ada apa-apa ya istilahnya mungkin nggak perlu takut gitu. Waktu dia nutup pintu kayak ada angin lewat gitu, dan langsung aja setelah itu lewat, Pak Munib ini merasa kayak badannya itu kayak gak nyaman gitu Pak Jack, kayak masuk angin gitu. Ditutup, cepet-cepet lah dia balik jalan kaki menuju rumahnya. Di rumah dinas itu dia pergi ke toilet di belakang. Nah istilahnya kayaknya dia masuk angin, jadi malam hari itu beliau ini buang air di toiletnya itu, dan merasa kok aneh sekali ya, habis kena angin tadi aku kok mules gitu, dan langsung kayak buang air, ada reaksi apa ini. Akhirnya dia setelah selesai buang air dirasakan kok masih kembung ini perut, tapi enggak apa-apa lah, mungkin tak kasih minum teh hangat gitu, mungkin nanti juga sembuh sendiri. Jangan-jangan ya karena mungkin hawanya tidak enak, dia tadi cari angin terus kena angin, merasa nggak nyaman gitu. Akhirnya dia minum, setelah itu dia mulai istirahat. Dia di kamarnya, karena memang di rumah dinas itu kamarnya ada 2 Pak Jack, tapi Pak Guru Munib ini menempati salah satunya. Dia nggak tahu, nggak sadar karena sudah tertidur ya, entah jam berapa dia itu nggak tahu. Tahu-tahu dia itu antara sadar dan tidak, tapi dia itu merasa kayak mimpi gitu Pak Jack. Dia itu mimpi itu kayak orang Jawa Timur bilangnya tindien, jadi mimpi yang mengigau, tapi dia itu seolah-olah bisa merasakan dan melihat nyata itu kayak tubuhnya itu ditindih oleh makhluk yang cukup besar. Jadi bentuknya itu seperti manusia tapi besar sekali, dan tubuhnya itu serba, entah bulunya entah apa itu warnanya itu hitam semua, entah kulitnya entah bulunya. Dia itu hanya merasa tubuhnya ditindih, warnanya hitam semua, hanya kelihatan matanya aja yang merah, seolah-olah ngelihat dia. Dan kayak ada 2 tangan gitu, atau kayak katanya Pak Munib itu kayak ada 2 lengan besar tapi nggak kelihatan jari-jarinya itu Pak Jack, kayak mau nyekik ke lehernya gitu. Jadi Pak Munib itu berusaha teriak, tapi dia itu nggak bisa, nggak ada suara sama sekali yang keluar dari mulutnya. Dia itu perasaan sudah berusaha bangkit tapi nggak bisa, berusaha teriak tapi nggak bisa. Yang dia rasakan itu cuma dadanya sesak, makhluk itu menindih tubuhnya, dan tangannya itu, lengannya itu kayak mau nyekik ke lehernya gitu. Sampai Pak Munib itu hanya bisa membaca doa dalam hati saja, karena dari mulut itu nggak bisa keluar Pak Jack. Sampai akhirnya di tengah kekalutannya Pak Guru Munib, dari sela-sela sudut matanya itu dia itu merasa, itu ada muridku. Dia itu melihat ada anak-anak usia sekolah dasar seperti muridnya berada di sudut ruangan Pak Jack. Dan entah kenapa si anak ini kok kayaknya ya Pak Munib ini merasa dia itu ini muridku, mungkin kok muridku ada di dalam sini. Jadi dia itu mikirnya, waduh kok tahu-tahu ada muridku di sini. Dan si anak itu seolah-olah bergerak mendekati Pak Munib, kemudian memukul-mukul pahanya. Tapi yang dirasakan Pak Munib itu bukan kayak tepukan tangan gitu, tapi kayak ada benda yang ya istilahnya menyentuh pahanya, dan itu berkali-kali gitu, kayak disentuh, kayak dielus gitu Pak Jack. Terus ada kayak suara, Pak Guru bangun, Pak Guru bangun Pak gitu. Kayak ada suara gitu, padahal anak itu enggak mulutnya itu tidak bergerak sama sekali, tapi kayak ada suara anak kecil yang di telinganya Pak Munib, Pak Guru bangun, Pak Guru bangun Pak gitu. Akhirnya entah mungkin dibantu dengan doa ya sama Pak Munib, akhirnya dia itu sadar, aku ini tidur,
langsung dia segera menguatkan bacaan doanya, dan tahu-tahu Pak Munib ini terbangun. Dia terbangun di atas tempat tidurnya, seluruh pakaiannya itu basah kuyup oleh keringat Pak Jack. Bahkan sampai spray tempat tidurnya itu juga basah oleh keringat. Dan Pak Munib juga baru menyadari, waduh, ternyata ini sudah jam 12 malam. Perasaan tadi aku barusan tidur. Karena tadi Pak Munib masih ingat, dia kira-kira jam 11 itu nutup pintu kelas, kemudian pergi ke toilet, dan itu cuma sebentar, barusan tidur langsung mimpi seperti itu Pak Jack. Dan mimpi itu membuat Pak Munib itu ketakutan. Jadi dia itu merasa, waduh, gak nyaman sekali di kamar ini. Karena pertama dia merasa ketakutan dengan kondisi itu, kedua dia juga gak nyaman karena spraynya kayaknya kok basah kuyup oleh keringat gitu. Berarti keringatku banyak sekali, padahal aku tidur hanya berapa menit, bayangannya Pak Munib gitu. Dia keluar sambil bawa jam tangannya, dan ternyata beneran masih jam 12:30 malam. Artinya dia nggak lama tidur Pak Jack. Pak Munib keluar, dia istilahnya duduk-duduk di teras, ganti pakaian karena bajunya basah kuyup semua. Pak Munib pakai jaket, dia duduklah di teras sambil berusaha, ya sudah, daripada aku tidur di dalam kayak tadi, kayaknya aku nggak nyaman banget, mungkin rumah ini ada penunggunya gitu, mending aku tidur di luar aja lah, nanti gimana lah caranya, yang penting aku malam ini nggak tidur sini, mungkin besok aja tak bersihkan lagi, aku tak tidur lagi di rumah, pokoknya malam ini aku harus tidur di luar. Jadi di batinnya Pak Guru itu merasa seperti itu. Akhirnya dia duduk di luar, dan ternyata sampai subuh itu nggak bisa tidur Pak Jack, masih kebayang peristiwa yang barusan itu tadi. Dan akhirnya ketika menjelang pagi sudah adzan subuh, Pak Guru Munib baru berani masuk. Dia cuman ambil air wudhu, sholat sebentar, bukan di kamarnya lagi, di ruang tamu katanya. Habis itu juga keluar lagi karena Pak Munib merasa, waduh, masih gelap, nggak enak lah, aku di luar aja. Akhirnya di luar, nggak lama kemudian penjaga sekolah itu datang, dan Pak Munib baru menyadari, loh, tumben Pak penjaga ini biasanya sebelum subuh itu lalu lalang, ini tadi kok nggak ada, kok baru datang, sudah matahari sudah terbit gini baru datang. Penjaga sekolah itu datang, ngelihat Pak Munib kaget, loh, Pak Guru kok masih di luar, kuncinya rumah ketinggalan atau hilang gitu. Oh enggak Pak, saya nggak bisa tidur. Oh kenapa Pak? Akhirnya Pak Munib mendekati penjaga itu sambil cerita, lah ya Pak, tadi malam itu pintu kelas itu loh buka lagi, sudah ditutup sama jenengan sama Bapak? Loh, sudah tak tutup Pak. Iya, tapi saya keluar itu jam 11, setengah 11 itu buka lagi. Oh ya enggak apa-apa Pak Guru, biarin aja, biasanya memang kelas paling ujung itu gitu kan. Oh gitu ya Pak, ada yang jaga Pak? Yang jaga saya katanya gitu. Enggak Pak, maksud saya ada yang jaga lah. Ya ada gitu. Kenapa sih Pak? Enggak, soalnya tadi malam itu saya tidur itu Pak, ada orang yang tubuhnya hitam semua, besar itu, kayak duduk di tempat saya pas saya mimpinya gitu. Loh, itu bukan mimpi itu Pak Guru. Loh iya Pak, ya itu memang yang di belakang pohon, di kamar mandinya, belakang kamar mandi rumah dinas itu memang yang jaga itu Pak Guru. Loh iya Pak, iya itu ada penunggunya, jadi kayak sosoknya seperti genderuwo warna hitam gitu, tapi biasanya itu nggak pernah masuk rumah, maksudnya ya jarang masuk rumah. Ya mungkin Pak Guru mungkin entah habis ngapain itu di pohon itu. Oh enggak Pak, saya kemarin itu cuma tadi malam itu kayak buang air di kamar mandi, ya terus langsung masuk rumah. Ya mungkin makhluk itu ngikutin Pak Guru katanya gitu. Oh iya, nah cuman Pak, tadi malam waktu saya mimpi ditindih sama makhluk itu, ada anak sekolah, ada anak SD. Saya nggak tahu kok anak SD itu tahu-tahu kayak murid saya itu masuk ke dalam kamar, masuknya dari mana saya nggak sadar, tapi saya pikir itu mimpi. Jadi ya semua ya saya anggap masuk akal, katanya Pak Munib seperti itu. Lah terus Pak, lah anak kecil itu yang bangunin saya, kayak ngelus-ngelus kaki saya gitu. Dan begitu saya dielus-elus, saya terbangun, makhluk itu hilang, anak kecil itu hilang. Oh, anak kecil laki-laki ya Pak? Iya, anak kecil laki-laki. Oh, kalau itu enggak apa-apa Pak, itu saya sendiri juga nggak tahu. Itu memang dari zaman saya masih pertama kali
menjaga di sekolah ini sampai saya punya anak saya sampai sekolah di sini juga, ya itu memang ada. Maksudnya gimana Pak? Ya nggak tahu saya. Itu memang ada anak kecil, dia itu biasanya sering seliweran di sekeliling sini Pak. Kadang-kadang malah ikut upacara, malah kadang-kadang ikut di dalam kelas. Guru-guru kadang-kadang guru-guru perempuan itu takut. Tapi kalau saya ya dia nggak pernah ganggu kok Pak. Malah dia itu area mainnya itu lebih luas. Satu sekolahan ini itu tempat mainnya dia. Lah itu anak sini yang meninggal atau gimana? Wah, saya nggak tahu itu Pak. Oh ya sudah, saya sendiri juga nggak tahu karena dari dulu memang seperti itu, asal muasalnya seperti apa saya nggak tahu, katanya penjaga itu. Oh ya sudah Pak, nggak apa-apa Pak Guru, sudah masuk ke rumah aja, bentar lagi sekolah juga mulai, nggak usah takut Pak Guru. Paling ya Pak Guru tadi malam itu ya mungkin ke kamar mandi sama masuk rumahnya nggak baca doa, katanya penjaganya gitu. Akhirnya Pak Munib mulai istilahnya masuk ke dalam rumah, mandi, beraktivitas, dia mengajar. Dan memang setelah beberapa hari mengajar itu Pak Munib itu merasa Pak Jack, pernah dia itu sekali itu melihat ya ada anak itu ikut di kelasnya Pak Jack. Anak yang bangunin dia waktu mimpi, anak laki-laki itu ikut di kelasnya, duduknya di paling belakang sendiri. Dan Pak Munib merasa, loh anak ini ngapain duduk bertiga gitu. Yang satu yang di tengah ternyata bukan muridnya, ya ternyata anak yang bangunin dia waktu ketindihan makhluk itu Pak Jack. Akhirnya Pak Munib ya biarin aja lah. Dia ingat kata penjaga sekolah itu, kalau anak itu nggak pernah ganggu, makhluk itu nggak pernah ganggu. Sampai akhirnya pada suatu akhir pekan Pak Munib ini pulang. Dia pulang kampung ke Madiun. Di sana kan dia punya kayak semacam guru ya, mungkin guru ngaji atau guru spiritual itu Pak Munib nggak jelaskan. Misalnya dia bilang pulang nemui gurunya gitu. Istilahnya mohon saran gitu. Ternyata saran gurunya enggak apa-apa. Anak itu yang berupa makhluk yang berupa anak kecil itu kayaknya suka sama kamu. Enggak apa-apa, biarin aja. Lah terus saya harus ngapain? Ya biarin aja. Kalau kamu melihat anak itu ya seolah-olah doakan saja. Mungkin makhluk-makhluk seperti itu juga mungkin minta didoakan atau gimana. Ya sudah, ya kirim doa aja sama dia gitu. Oh gitu. Akhirnya Pak Munib balik ke sekolah dan ya dia mengajar beberapa hari, beberapa minggu, baru kemudian anak kecil itu kayak lihat lagi, ikut di kelasnya lagi Pak Jack. Dan dia ingat kata gurunya. Akhirnya ya dia berdoa, seolah-olah ngirim doa ditujukan kepada anak itu, makhluk itu. Dan nggak lama kemudian ya hanya ikut kelasnya, ya sudah hilang lagi. Dan itu terus berlangsung selama beberapa waktu, beberapa kali Pak Guru Munib sempat nemui lagi sampai akhirnya dia dapat pindah tugas lagi ke kota lain. Jadi ya pengalamannya di Kabupaten Pasuruan di salah satu sekolah itu bagi dia merupakan salah satu pengalaman pertama waktu dia mengajar Pak Jack. Jadi itu kisah yang dibagikan Pak Guru Munib ya. Jadi luar biasa sekali ya untuk Pak Munib ya. Jadi pengorbanan yang luar biasa untuk pengorbanan mengajar, dan pengabdian ya. Pengabdian memang patut diapresiasi karena ya rumahnya yang jauh, iya, harus mengajar di kota lain, iya, di tempat yang masih pelosok gitu ya, sendirian dengan juga. semangat mengabdi. Nah itulah itu yang salut untuk Pak Munib. Iya. Dan terima kasih Pak Munib sudah berbagi kisah dengan kami. Jadi ya Kang ya, semoga istilahnya sukses lah untuk Pak Guru Munib ya. Iya. Sukses selalu untuk pengabdiannya sebagai pengajar ya. Iya. Dan kita juga harus berterima kasih kepada seluruh guru-guru se-Indonesia ya Kang. Iya. Oke Pak Munib, terima kasih sudah berbagi kisah dengan kami. Dan untuk sobat pemburu kisah, terima kasih sudah menyimak kisah hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, tinggalkan komentar di bawah, serta ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.